Hari-hari ini terkadang mengherankan untuk sebagian orang ketika ada orang yang menjadi idola banyak orang, bisa memukul orang dalam satu lapangan yang banyak ratusan ribu dan seterusnya. Sadarkah mereka di antara mereka itu bahwa mungkin idolamu itu suatu saat akan menjadi musuhmu ketika idolamu itu bukanlah idola yang harus diidolakan, idola yang bukan harus dipilih. Jangan dijadikan teman, karena salah idola sesal kemudian, salah pilih teman bisa menyesal kemudian. Lebih baik berteman dengan Al-Quran saja. Wa yawma tansaku sama'u bil ghamami wa nuzilal malaikatu tanzila. Dan ingatlah pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih dan para malaikat diturunkan secara bergelombang. Mereka menantang untuk diturunkan malaikat dan Allah langsung turun ke bumi. Tantangan tersebut sebenarnya karena mereka tidak beriman, mengolok-olok. Padahal ketika hari itu terjadi, celakalah mereka. Allah menceritakan tentang kedahsyatan hari kiamat dan semua peristiwa besar yang terjadi padanya. Antara lain ialah terbelahnya langit, lalu mengeluarkan kabut putih, yaitu naungan yang berupa cahaya yang amat besar, lagi menyilaukan mata. Pada hari itu malaikat-malaikat turun dari langit, lalu mengelilingi semua makhluk yang di padang mahsyar. Kemudian datanglah Tuhan yang Maha Suci lagi Maha Tinggi untuk memutuskan peradilan. Tidak yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 210. Maka pada hari itu terjadilah kiamat dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung ars Tuhanmu di atas kepala mereka. Al-Haqqah ayat 15-17. Al-mulku yaumaidinil haqqu lirahman wa ma kana yauman alal kafirina asira. Kerajaan yang hak pada hari itu adalah milik Tuhan yang Maha Pengasih, dan itulah hari yang sulit bagi orang-orang kafir. Di dalam kitab Sahih disebutkan bahwa Allah menggulung langit dengan tangan kanan kekuasaannya dan menggenggam bumi dengan tangan kekuasaan lainnya. Kemudian berfirmanlah dia, Anal Malik, Anad Dayan, Aina mulukul ar, Ainal Jabarun, Ainal Mutakabbirun. Akulah raja, akulah yang maha membalas. Di manakah raja-raja bumi? Di manakah orang-orang yang kelewat batas? Di manakah orang-orang yang takabur? Dalam Al-Mu'minun ayat 16, Allah berfirman, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Orang-orang kafir pada saat itu mengalami kesulitan yang luar biasa, karena yang tidak mereka percaya harus mereka hadapi. Uqbah bin Abdul Mu'idz adalah seseorang yang sering mendatangi majlis Rasulullah. Kemudian Uqbah mengundang beliau untuk bertamu ke rumahnya. Di rumah itu Rasulullah menolak memakan makanannya sehingga Uqbah mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Uqbah pun memenuhi permintaan Rasulullah itu. Ketika mengetahui hal itu, Ubay bin Khalaf yang merupakan teman akrab Uqbah mengkritik dan memarahinya. Ubay berkata kepada Uqbah kepada temannya, "Kau telah murtad dari agamamu yang semula." Uqbah menjawab, "Tidak demi Tuhan, karena yang saya lakukan adalah ketika dia menolak makan hidanganku di rumahku, maka aku menjadi malu terhadapnya, sehingga aku pun terpaksa mengucapkan syahadat baginya." Ubay berkata, "Saya tidak akan ridho kepadamu sehingga engkau mendatanginya. Kemudian engkau injak belakang lehernya dan engkau ludahi mukanya." Mendengar itu, Uqbah pun menuruti permintaannya. Dia mendatangi Rasulullah yang sedang sujud, maka dia pun segera melaksanakan permintaan Ubay tadi terhadap Rasulullah. Ketika mendapat perlakuan seperti itu dari Uqbah, maka Nabi bersabda kepadanya, "Jika aku menjumpaimu di luar Mekah, niscaya aku penggal kepalamu dengan pedang." Dan pada perang Badar Uqbah tertanam. Kemudian Rasulullah memerintahkan Ali untuk membunuhnya. Sungguh orang kafir itu celaka, baik di dunia apalagi di akhirat nanti. Wa yawma ya'addu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani tahadtu ma rasuli sabila. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit 2 jarinya, menyesali perbuatannya seraya berkata, "Wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Ya wailata laitani lam atahidok fulanan khalila." Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Laqad adallani anidh dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan setan memang pengkhianat manusia. Allah menceritakan tentang penyesalan orang yang zalim, yaitu orang yang menyimpang dari hidayah Rasul dan tidak mempercayai kebenaran yang disampaikan olehnya dari sisi Allah, yang tiada keraguan di
di dalamnya. Lalu ia menempuh jalan lain, bukan jalan yang ditempuh oleh Rasulullah. Maka pada hari kiamat nanti, dia akan menyesal, yaitu di hari yang tiada gunanya lagi penyesalan. Lalu ia menggigit kedua tangannya sebagai ekspresi dari kekecewaan dan penyesalannya. Sekalipun latar belakang turunnya ayat ini berkenaan dengan Uqbah bin Abdul Mu'iz atau lainnya dari kalangan orang-orang yang celaka, tetapi maknanya bersifat umum, mencakup semua orang yang zalim. Ketika mereka di dunia mereka acuh tak acuh terhadap Al-Quran. Oleh karena itu, mereka disiksa. Apa pelajaran yang bisa diambil dari episode kali ini? Bahwa pada saatnya nanti langit akan pecah dan malaikat akan turun. Kemudian Allah memanggil, berkata, siapa raja sesungguhnya? Kemana pemimpin-pemimpin yang sombong itu yang tidak mau melaksanakan hukum-hukum Allah ketika di dunia? Mana? Ke sini. Maka pada saat itu tidak ada raja yang lebih raja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan salah pilih teman, pilih idola. Jangan salah mengikuti pemimpin, karena salah memilih pemimpin itu bisa menjadi penyesalan yang tidak ujung di hari kemudian. Maka teman yang paling baik adalah Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.